اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini, kita pelihara iman dan takwa kita kepadanya. Karena tidak ada yang terbaik bekal yang kita bawa melainkan takwa dan keimanan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, satu ketika dia berceramah di antara butirannya, beliau mengingatkan kepada kita semuanya, innakum khuliqtum lil abadi la lil fanai. Sesungguhnya kamu sekalian diciptakan oleh Allah untuk selamanya dalam waktu yang tidak terbatas, bukan diciptakan untuk sementara. Ghairu annakum tantaqiluna min alamin ila alamin. Hanya saja kamu itu berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Min alamil arwah ila alamil arham, wa min alamil arham ila alamid dunya, wa min alamid dunya ila alamil barzakh, wa min alamil barzakh ila alamil mahsyar, thumma tusaquna ilal jannati am ilan nar. Hanya saja kamu berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain. Pertama kita pernah di alam arwah, dan kita mendapatkan satu perjanjian. Kita menyatakan, ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita serentak menjawab, bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Kita semua lupa ini. Kemudian berpindah ke alam rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kita juga tidak menyadari, kita lupa. Berpindah lagi ke alam dunia ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Umur setahun 2 tahun kita masih belum ingat. Kita baru ingat ketika umur 3 tahun, 4 tahun dan selanjutnya. Di alam dunia ini berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang Allah berikan umur begitu singkatnya, begitu lahir kemudian meninggal. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang 100 bahkan lebih. Itulah alam dunia. Tapi seberapapun orang mempunyai usia yang panjang, tapi sungguhnya itu dalam waktu yang terbatas. Karena Allah katakan walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Bagi kamu, kata Allah, tempat berdomisili atau bumi adalah sebagai tempat berdomisili, tempat dia berdiam, dan juga mata'un ilahin, hanya bersenang-senang hanya dalam beberapa waktu saja. Oleh sebab itu, seberapapun amal ibadah kita, seberapapun usaha kita, prestasi kita dalam kehidupan dunia, seberapapun apa yang kita lakukan, semua dalam waktu yang terbatas. Katakanlah seandainya sepanjang umur kita sholat terus, sepanjang usia kita ibadah terus, itu dalam ibadah dalam waktu yang terbatas untuk menghadapi sesuatu yang tidak ada batasnya. Itulah maka kenapa Allah lalu bersumpah wal asri, demi waktu asar.
waktu di mana orang memperhitungkan untung rugi perdagangan. Lafi khus. Innal insana lafi khus, manusia itu begitu merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis, kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan selanjutnya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan bahwa dunia itu adalah daruz zawal, negeri di mana akan penuh perubahan. Darul ghurur, negeri di mana banyak tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali banyak tipu daya. Tapi juga dunia adalah darul amal. Dialah negeri untuk kita berbuat, dan akhirat nanti adalah darul jaza, negeri di mana kita meraih balasan. Darul amal ini adalah dunia yang kita jalani. Oleh sebab itu kita adalah orang yang cerdas, orang yang beriman. Dia harus selalu waspada menyikapi kehidupan ini. Ada orang mengatakan jangan kita ngurusin dunia, karena dunia itu sementara. Ada yang mengatakan jangan kita ngurusin akhirat, karena kita belum tahu. Macam-macam orang bicara. Jadi banyak orang yang melihat dunia itu begitu piciknya. Jangan sampai kita itu terpengaruh, jangan sampai kita terlalu mementingkan urusan dunia. Tidak. Justru kita diciptakan oleh Allah untuk menjalani hidup dunia ini adalah untuk kita melakukan i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu mu'minun. Berbuatlah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang mukmin semua akan melihat apa yang kamu lakukan. Darul amal. Oleh sebab itu kita jadikan urusan dunia ini bagaimana supaya menjadi urusan akhirat. Bagaimana urusan yang melihat atau yang terlihat itu adalah urusan duniawi. Katakanlah tidur, katakanlah makan, itu urusan perut. Tapi ketika kita makan, kita niatkan karena Allah, kita akan diberikan kekuatan, kita bisa beribadah dengan baik. Ketika kita tidur juga karena Allah, kita berdoa, maka apa yang kita makan atau selama kita makan itu akan menjadi satu catatan ibadah. Selama kita tidur menjadi catatan ibadah. Ini kalau kita bisa menempatkan. Disinilah hadirin kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala rahasianya. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu, carilah surgamu di dalam urusan dunia yang Allah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini? Allah berikan harta, di dalam harta itu sebab pintu surganya Allah. Kalau Allah berikan kepada kita jabatan, jabatan itu bisa menjadi pintu surga kita. Ketika kita menjadi seorang pintar berilmu, maka ilmu itu juga bisa menjadi pintu masuk surga kita. Disitulah kita mencarinya. Oleh sebab itu kita harus memahami ini. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang daripada akhirat. Siapa-siapa yang menanam kebaikan sudah pasti dia akan juga akan menuai, akan mengambil hasil buahnya. Itulah posisi dunia. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang jangan sampai kita lupakan. Ini adalah tugas yang penting. Pertama, kita datang sebagai syahid. Ini
Tugas pertama, syahadah, kesaksian. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, imarah. Kita selama ini hanya tahu bicara ibadah saja. Padahal tiga ini penting. Pertama, syahadah. Kita datang ke dunia ini ditunggu kesaksian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi alam arwah kita mengatakan bala syahidna, iya kami bersaksi. Itu dalam arwah. Oleh sebab itu mengapa Allah jadikan rukun Islam yang pertama itu dua kalimat syahadah? Karena kita harus bersaksi asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang yang sholat sudah tentu dia baca syahadat setidaknya dalam satu hari sama 9 kali. Tapi apa cuma itu? Karena ternyata alam semesta yang besar ini semua mereka juga bersaksi syahadah. Matahari seakan bersaksi bahwa aku adalah makhluk Allah. Aku bersaksi bahwa dia adalah Tuhanku. Aku diperintahkan untuk menyampaikan cahaya ini. Begitu pula bersaksi, begitu pula bumi, begitu pula bintang-bintang yang lain. Semua itu bersaksi. Itulah maka disebut alam ini adalah syahadah, kesaksian. Semakin kita banyak dalam perjalanan ini memberikan kesaksian, semakin Allah menyukai, mencintai. Karena dia menyadari akan kebesaran Allah. Di saat kita minum, lalu kita sudah baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita pada saat bersaksi bahwa air minum itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita menyaksikan sesuatu yang ajaib, yang mengagumkan, kita baca Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita bersaksi pada saat itu. Di saat kita senang melihat, kita gembira, anak kita pintar-pintar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kesaksian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesaksian itu berarti adalah pengakuan kita bahwa apa semuanya yang diberikan oleh Allah, kita akui itu adalah milik Allah dan itu hak Allah. Bahkan Allah katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, semua itu adalah milik Allah. Karena memang kita bukan siapa-siapa, kita tidak mau apa-apa. Itu yang disebut syahadat. Yang kedua, ibadah. Ibadah ini banyak sekali macamnya. Ibadah yang mahdoh, ibadah yang ghair mahdoh. Semua apa yang kita lakukan, pengabdian kita. Kalau kita menjadi seorang pembina, kita melakukan kepemimpinan kita. Di saat kita menjadi seorang pegawai dengan kebahagiaan kita, semua apa yang kita lakukan lalu kita serahkan kepada Allah. Itulah posisi seorang hamba. Jadi hamba itu adalah pengabdi kepada Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah imarah. Kita diperintahkan untuk memakmurkan semesta alam, bumi khususnya ini dengan kapasitas masing-masing. Yang punya ilmu dengan ilmunya untuk membangun bumi Allah ini. Yang punya kecakapan, yang punya keterampilan, apa yang harus dimiliki, coba buktikan di dalam saling membangun, menjaga, melestarikan bumi Allah. Karena Allah dalam surah Hud mengatakan wa ansha'akum minal ard wasta'marukum fiha. Dia Allah menciptakan kamu dari bumi dan Allah meminta agar kamu makmurkan semuanya. Jadi setiap apa yang kita lakukan untuk kepentingan orang, untuk manfaat orang, berarti dia telah memberi kontribusinya. Tiga hal ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia tadi bermacam-macam. Tapi kita tidak mungkin lalu menentukan berapa panjang usia kita. Yang jelas setelah itu ada alam yang harus dilewati, yang itu alam barzakh. Di alam barzakh Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti mati.
Dan setiap orang itu akan diberikan, ditunaikan, disempurnakan, diberikan semua pahalanya nanti hari kiamat. Di alam barzah belum. Tapi akan jelas bagi orang yang sejak awal dia tadi sudah melakukan syahadahnya, ibadah imarahnya, itu akan tercatat semua. Tapi setidaknya di alam barzah, sebelum kita menerima pahala sholat, sebelum kita menerima pahala puasa, haji dan sebagainya, 3 hal yang akan menyelamatkan. Yang pertama adalah kalimat thayyibah. Ini supaya artinya hubungan kita dengan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah salawat. Karena kita harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang menjadi wasilah untuk kita sampai kita mengenal pada Allah. Manusia yang paling untuk berjasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Yang kedua salawat. Dan yang ketiga adalah istighfar. Jadi kalimat thayyibah ini hubungan kita dengan Allah, tanda hubungan kita dengan Allah. Salawat berarti kita terus hubungan kita dengan Nabi. Istighfar, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti dengan segala kelemahannya. Manusia itu tempat salah dan juga dosa. Oleh karena itu istighfar. 3 hal inilah, kalimat thayyibah, istighfar, salawat dan istighfar, ini akan dirasakan di alam barzah. Oleh sebab itu para ulama, sahabat dulu tidak pernah meninggal 3 hal ini. Nah, hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu panjang sekali kita bicara. Yang jelas ada satu titik yang harus kita pahami, bahwa di alam dunia ini Allah memperlakukan kita hukmul al-sad. Jadi hukum lahiriah badan kita ini. Badan kita ini yang bekerja, badan kita yang bergerak, ruh kita ngikutin. Tapi di alam barzah itu alam arwah. Hukumnya hukum alam arwah. Arwah itu yang terus bergerak, sementara jasad itu kita sudah hancur dan dia mengikuti apa kata ruh itu. Oleh sebab itu, maka di saat menjelang wafat pun sudah diperlihatkan bahwa orang yang akan meninggal itu akan melihat dirinya dia. Yang dilihat bahwa suratu amalihi, bentuk amal itu kayak apa, bentuk keyakinan itu kayak apa, bentuk ilmunya kayak apa, itu terlihat. Oleh sebab itu nanti di alam barzah hukumnya arwah. Jadi badan itu ngikutin apa ruh. Kalau ruhnya sudah terbangun di dunia ini baik, di orang yang soleh, maka badannya pun akan membentuk sosok yang indah. Tapi kalau umpama ruhnya ini buruk, dia jahat, dia zalim, dia tidak pernah kenal pada Allah, kalau banyak diceritakan nanti macam-macam orang itu, ada yang wajahnya kayak babi, itu karena ngikutin ruhnya. Ada yang wajahnya kayak katakan kayak anjing, karena ruhnya itu dulunya ketidungan seperti itu. Oleh sebab itu ketika nanti di alam barzah kita pun sudah tahu siapa sesungguhnya kita akan itu. Disitulah maka kita tidak bisa dibohongi. Maka jagalah, yaitu ruhani kita, jasmani kita, untuk agar ruhani ini semakin indah, semakin baik. Karena itulah yang nanti akan membawa kita berbentuk indah atau buruk. Itu kita tidak bisa dihindari. Inilah hal yang dimusuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sungguhnya ingin yang saya bicarakan, tapi karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan bahwa apa yang sungguhnya saya sampaikan walaupun singkat menggugah kita, bahwa mari kita hargai diri kita, kita berjuang, kita berbuat baik, karena berapapun kebaikan kita sesungguhnya adalah dalam waktu yang terbatas, tapi untuk meraih sesuatu yang tidak ada batasnya. Kalau kebaikan akan Allah berikan kebaikan, dan ketika Allah masuk dalam surga selamanya, dan ketika orang kufur dia akan di neraka selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kepada kita dengan taufik dan hidayahnya. Allah pelihara iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.